Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wahyuni, NIM E 2019-1165 dari kelas Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya ingin menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam, di mana pada video tersebut bertema perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Perekonomian terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka. Dengan ikut dalam perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Perekonomian terbuka dinamakan juga perekonomian 4 sektor, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada 4 sektor, yaitu yang pertama itu sektor rumah tangga yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua itu sektor perusahaan yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga yaitu sektor pemerintah yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang keempat yaitu sektor luar negeri, sektor perekonomian dunia di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor dan impor. Konsekuensi dari perekonomian terbuka dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama yaitu permintaan agregat atau di pasar barang. Yang kedua jumlah uang yang beredar dari pasar barang. Yang ketiga yaitu harga barang dan jasa. Siklus aliran perekonomian terbuka disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran apabila diperhatikan maka didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian 3 sektor sebagai akibat dari wujudnya kegiatan ekspor dan impor. Dalam diagram circular flow terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Dari diagram circular flow terdiri dari 4 komponen yaitu rumah tangga, hubungan dengan perusahaan. Pada awalnya rumah tangga menjadi sumber daya manusia yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dipertemukan pada pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan sumber daya manusia tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, upah, dan profit. Hal ini dipertemukan dalam pasar uang dan lembaga keuangan. Hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah dan rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan, non-balas jasa dari pemerintah berupa hasil dari pajak. Hubungan dengan negara lain. Untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga harus melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk barang dan jasa. Hubungan dengan rumah tangga, perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Yang kedua yaitu ada hubungan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Hubungan dengan dunia internasional. Perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan laba dan keuntungan. Pemerintah bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Hubungan dengan rumah tangga. Pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain untuk membangun negara. Yang kedua yaitu hubungan dengan perusahaan. Pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Negara-negara lain. Hubungan dengan rumah tangga. Negara-negara lain atau dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri.
dari pasar luar negeri masuk ke dalam pasar barang dalam negeri sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli tersebut negara lain mendapatkan laba atau keuntungan. Yang kedua yaitu ada hubungan dengan perusahaan. Dunia internasional atau negara lain mengekspor produknya kepada bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa juga melalui pasar negeri, lalu masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga dihasilkan suatu laba. Komponen pengeluaran agregat yang pertama yaitu ada konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan atau C besar, DN kecil. Yang kedua yaitu ada investasi perusahaan I. Dan yang ketiga ada pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri yaitu G. Yang keempat yaitu ada ekspor dan impor. Sehingga AE sama dengan C, DN plus I plus G plus X min M. Faktor penentu ekspor. Yang pertama yaitu ada apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksi tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua yaitu adanya mutu barang. Yang ketiga yaitu cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Faktor penentu impor. Yang pertama ada tingkat pendapatan negara. Yang kedua yaitu ada inflasi dalam negeri. Yang ketiga yaitu ada kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Yang keempat yaitu cita rasa konsumen. Keseimbangan perekonomian terbuka, yaitu penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional serta barang yang diimpor dari luar negeri. Persamaannya yaitu AS sama dengan Y plus M. Penawaran agregat atau AE meliputi 5 komponen, yaitu pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri atau C, DN. Kedua yaitu ada investasi swasta I. Yang ketiga yaitu ada pengeluaran pemerintah atau G. Yang keempat ekspor X dan kelima ada impor M. Persamaannya yaitu AE sama dengan C DN plus I plus G plus X plus M. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri dan pengeluaran atas barang-barang impor. Persamaannya yaitu C sama dengan C DN plus M. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.